Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Prastiadi Wijaya dengan NIM 1372402, kelas K33. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS TTKI 2025. Karya ilmiah yang saya angkat yaitu inovasi teknologi penarikan jaring berbasis otomasi guna optimalisasi tenaga nelayan. Daftar isi yang bisa dilihat adalah seperti ini. Saya membawakan abstrak, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Kemudian abstrak di sini kita ekstrak menjadi sedemikian pendek. Bisa kami jelaskan yaitu Indonesia itu memiliki belasan ribu pulau yang termasuk dalam wilayahnya. Hal ini menyebabkan Indonesia mendapatkan gelar Archipelagic State dari United Nations Convention on the Law of the Sea. Sebagai negara kepulauan, baik ditemukan biota laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Biota laut ini dapat dijadikan sebagai sumber daya pangan ataupun sumber mata pencaharian. Namun, kita tidak bisa memungkiri biota laut sebagai mata pencaharian ini menumbuhkan masalah, yaitu illegal fishing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan teknologi penarik jaring otomatis melalui AutoCAD Japper, mengevaluasi efektivitas penarik jaring otomatis, dan mengkaji dampak penerapan inovasi jaring otomatis. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan hasil signifikan, meringankan pekerjaan nelayan, dan tetap mendapatkan jumlah hasil tangkapan yang optimal. Dengan begitu, nelayan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam waktu yang singkat. Kemudian bab 1 pendahuluan. Latar belakang yaitu UNCLOS memberikan Indonesia gelar Archipelagic State yang sudah kami jelaskan di abstrak. Kemudian potensi sumber daya bahari yang telah digunakan masih kurang dari 3% dari area budidaya. Masalah yang kerap kali ditemukan adalah illegal fishing, seperti pencurian ikan, penangkapan menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan, ataupun alat-alat yang tidak sesuai aturan. Kemudian keinginan nelayan memperbanyak hasil tangkapan yang menyebabkan tindakan illegal fishing. Hal ini terjadi karena dengan illegal fishing, pekerjaan menjadi lebih ringan. Tapi dalam penelitian terdahulu, beberapa penelitian sudah dilakukan, tetapi hanya melalui pendekatan hukum. Dengan ini, kami ingin melakukan pendekatan secara komprehensif melalui bidang engineering, di mana kita bisa meringankan beban nelayan melalui produk yang kita buat. Ruang lingkup kajiannya, dalam penelitian ini, penulis mengambil objek pada beberapa wilayah laut yang masih kerap terjadi illegal fishing, kemudian menganalisis potensi sumber daya bahari yang memungkinkan untuk diambil dengan menggunakan metode penarik jaring. Tujuan penulisannya ada tiga, yaitu pemanfaatan teknologi penarik jaring otomatis melalui alat AutoCAD Japper, mengevaluasi efektivitas teknologi penarik jaring otomatis, dan mengkaji dampak penerapan inovasi jaring berbasis otomasi. Hipotesisnya, optimalisasi hasil penangkapan bahari berupa penarik jaring otomatis dapat meningkatkan daya tangkap hasil bahari dengan mengurangi bobot kerja nelayan. Hal ini dapat dengan mudah meningkatkan pendapatan nelayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif. Metode komparatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena, objek, atau konsep yang bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka. Untuk penelitian ini menggunakan metode studi telatur sebagai studi utama dalam pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan menelaah artikel-artikel yang tersedia oleh Badan Pusat Statistik, jurnal ilmiah, artikel dari media daring, serta laporan penelitian yang terdahulu, yaitu yang pasti relevan dengan topik yang kita angkat. Kedua yaitu teori dasar berisi 2.1, yaitu pengertian sumber daya bahari yang kita klasifikasikan menjadi 5 penemuan pengertian sumber daya bahari, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, terminologi umum, dan dua skripsi milik Humairah tahun 2024 dan Afiati tahun 1999.
Pada subbab 2.2, kondisi sumber daya bahari di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia itu mencatat luas wilayah perairan Indonesia sebesar 6,4 juta kilometer persegi, termasuk zona ekonomi eksklusifnya. Sekitar 70% dari negara Indonesia adalah wilayah perairan. Kemen KP nomor 19 tahun 2022 diperkirakan mencapai 12,01 juta ton potensi lestari ikan per tahunnya. Pemanfaatan sumber daya bahari dan budaya ekosistem belum optimal menurut kami pada teori dasar di karya ilmiah kami. Pada subbab 23, penyimpangan dalam aktivitas penangkapan sumber daya bahari. Penyimpangan ini biasa terjadi dengan beberapa metode illegal fishing, yaitu diantaranya metode baraku, metode bius, dan terakhir adalah metode ghost fishing. Bab 3 merupakan pembahasan pada 3.1 deskripsi dan komponen produk serta cara kerja produk. AutoCAD Jumper adalah alat otomatisasi penarik jaring pada bagan tancap yang dirancang untuk menggantikan metode manual. Komponen utamanya ada tiga, yaitu microcontroller, relay elektromagnetik, dan yang terakhir motor penggerak sebagai alat angkat jaring. Cara kerja singkatnya yaitu kira-kira nelayan mengatur waktu pengangkatan melalui menu setting. Saat waktu tercapai, microcontroller mengaktifkan relay untuk menyalakan motor, dan jaring akan terangkat otomatis ke permukaan. Keunggulannya, kami menawarkan 4 keunggulan, yaitu hemat kira-kira sekitar 35 detik per siklus dibanding metode manual, dan yang paling penting, pada metode AutoCAD Jumper, satu orang cukup untuk mengoperasikan. Kita tidak perlu mengangkat jaring dengan banyak orang lagi. Dan ketiga, peningkatan jumlah siklus penangkapan dalam waktu yang sama. Dan terakhir, produktivitas produktivitas meningkat dan beban fisik nelayan menurun. Ketiga yaitu analisis dampak alat penarik jaring otomatis pada penangkapan bahari. Efisiensi operasional dan optimalisasi tenaga nelayan melalui alat otomatis membuka peluang peningkatan hasil penangkapan. Kemudian penghematan waktu, setelah itu peningkatan frekuensi siklus penangkapan, dan yang terakhir, energi nelayan dapat dialihkan untuk aktivitas operasional lainnya yang mendukung hasil tangkapan. Kita sudah sampai di bab 4, yaitu simpulan dan saran. Simpulannya yaitu mempercepat proses penangkapan hasil bahari. AutoCAD Jumper dapat menarik hasil tangkapan bahari dalam jumlah yang banyak, sehingga jumlah tangkapan hasil bahari teroptimalisasi. Kedua, mengurangi beban kerja nelayan. Nelayan tidak perlu lagi membutuhkan orang yang banyak untuk menarik jaring secara manual, sehingga jumlah hasil tangkapan teroptimalisasi. Dan terakhir, dengan penjaringan yang sesuai standar dan tidak menyimpang, AutoCAD Jumper tetap dapat menangkap hasil tangkapan bahari dari dalam jumlah yang banyak. Dengan begitu, nelayan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saran dari kami, pemerintah disarankan mendorong inovasi alat tangkap yang ramah lingkungan melalui kemitraan dengan nelayan lokal dan fasilitator teknologi. Studi lebih lanjut, kami merasa diperlukan untuk menyesuaikan desain alat dengan karakteristik kapal tradisional dan kondisi laut yang beragam di Indonesia. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami ambil untuk mendapatkan semua data dari karya ini kami. Dan terakhir, terima kasih. Semoga bermanfaat.